aja insecure karena awake dhewe karena kita itu sempurna apa wong bae sing ora iso ndelok kesempurnaane awake dhewe gitu. Kalau dari wanita kita kan Yes, kemarin rasanya patah hati di kau ya. Bener, saya udah agak lupa rasa sakit hati, tapi ada satu pengalaman peristiwa ketika rasa sakit itu ada, terus kemudian dan ini terserah ya, artinya itu mau menjadi sebuah contoh yang baik atau buruk itu silakan ambil sendiri gitu. Waktu itu ketika saya merasakan sakit betul ini aku sudah berkeluarga. Nah, jadi aku hampir minggat dari rumah loh. Bener terjadi, aku sampai minggat dari rumah. Wah, itu dahsyat men, bener itu. Jadi ketika pergi terus meninggalkan rumah itu sebenarnya apa sih gitu loh. Nah sekarang akhirnya aku berpikir apa sih yang dicari gitu loh. Mau nyari tenang, nggak tenang juga gitu loh. Ketika kita lari dari permasalahan ternyata justru yang kita temukan masalah-masalah lain, masalah-masalah baru yang justru kita nggak paham ini masalah apa gitu loh. Dan akhirnya kita semakin jauh dari masalah itu sendiri gitu loh. Nah akhirnya aku mengatakan bahwa berpikir bahwa sebenarnya cara terbaik untuk menyembuhkan luka dan rasa sakit hati ataupun patah hati adalah menikmatinya se-enjoy mungkin. Benar. Mungkin bagi yang saat ini sedang patah hati atau sakit hati gitu ya, nikmati aja. Justru dengan menikmati itu kita jadi akhirnya istilahnya nggak jadi sakit lagi. Sama seperti ketika kemarin hari Rabu kemarin itu hampir saya tuh jatuh sakit karena hawa udara luar biasa panas gitu, sampai hawanya kini ngawak ki beringsang banget gitu. Nah hari Kamisnya apa yang aku lakukan? Saya nggak makan seharian. Saya malah justru nggak makan seharian. Nah, kenapa saya lakukan itu? Iya ngetes saja. Oke, saya nikmati deh rasa lapar dan rasa gerah ini supaya tuntaslah semuanya. Begitu sore, gitu masuk sore ketika mau berangkat siaran di RKB waktu itu, begitu aku masuk ke studio sudah fresh, nggak jadi meriang gitu. Alhamdulillahnya di situ. Sampai akhirnya begitu pulang dari siaran jam 12 malam, jam 1 malam itu saya nulis status waktu itu. Ternyata untuk menjadi sehat itu nggak melulu kita harus makan makanan yang bergizi atau makan makanan yang enak. Menikmati rasa lapar pun bisa sangat menyenangkan. Oh, artinya apa? Kalau kamu ingin sembuh dari penderitaan, nikmati aja penderitaan saat kamu menderita, gitu loh. Oh itu, iya. Nah ini ya, yang dilakukan oleh Mbak Nela dan menikmati penderitaannya, jadilah guru. Akhirnya kan jadi enak. Kita nggak perlu cari penyembuhan kepada orang lain, carilah penyembuhan pada dirimu sendiri. Kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Dengan cara apa? Banyak cara. Menuliskan rasa sakit hati ke dalam catatan pribadi. Kalau saya ya menjawab yang tadi Mbak Senda juga tanyakan, gimana sih cara merawat konsistensi dalam menulis? Kalau saya memaksa awal mula, setiap hari harus menulis minimal satu judul tulisan, tulisannya apa? Bebas, bisa puisi, bisa esai, bisa cerpen, bisa apapun. Bahkan kadang-kala makanya kalau teman-teman nonton di Facebook atau di Instagram, jangan ya, kalau saya itu bisa nyetatus dalam satu hari 10 kali gitu. Itu hanya sebatas buat latihan aja, latihan untuk mengintensifkan keterampilan menulis saya gitu loh. Itu hanya sarana latihan, bukan beneran aku nyetatus untuk sesuatu, nggak penting banget gitu loh. Itu salah satu cara yang aku lakukan. Tapi kalau misalkan untuk menerbitkan buku, kebetulan saya juga baru menerbitkan, cuma launching nanti deh. Disimpan aja dulu, nanti launching di sini lagi deh.
Wah, itu judul. asik. Berarti akan ada acara gini lagi nanti, Pak? Oh iya dong. Oke, Ah. bukunya Pak Ribut. Semangkuk sup rindu. Wah, Cie. semangkuk suprindu itu baru minggu ini patah hati, minggu ngarep, Rindu. atau kapan masalah tentang rindu. Waduh, asik kok wes. Iya itu agak spoiler dikit ya. Kira di spoiler ini. Eh, Semangkuk sup rindu itu sepele sebenarnya. Kalau kalau Mbak Nela kan berangkat dari rasa melati. Aku berangkat dari ketika itu saya lagi seneng-senengnya masak di dapur. Masak di dapur bisa jadi buku. Iya, aku merasakan betul bagaimana ngerajang bawang itu ada rasa, ada sensasinya. Kemudian mengulek bumbu itu ternyata kita harus tahu betul takarannya. Garam itu dikasih berapa. Setiap garam itu ternyata beda-beda. Tingkat rasa asinnya beda-beda. Beda merek itu beda tingkat rasa asinnya. Wah, kita harus kenal betul. Terus kalau kita ngasih merica itu, wah, apa sensasinya? Oh, itu dari situlah akhirnya aku menemukan, wah ini keren kayaknya ya. Dijadikan puisi gitu loh. Wah, jadi masak pun pokoknya apapun aktivitas yang kita lakukan sebenarnya jangan bilang bahwa menulis itu butuh inspirasi. Enggak. Kalau kata Sapadi Djoko Damono, almarhum, dia pernah mengatakan bahwa menulis itu enggak butuh inspirasi. Butuhnya cuma niat. Iya betul. Gitu. Dan aku sepakat. Inspirasi itu nothing, enggak ada. Enggak ada inspirasi karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah inspirasi. Kita ini berada menyelami dunia inspirasi. Kitanya aja yang nggak pernah melihat gitu loh. Bahwa di kafe misalkan ya, kalau kita ngomong inspirasi, kenapa sih di kafe itu selalu harus ada bola? Nah itu bisa jadi catatan gitu loh. Wah iya ya, sebenarnya kafe itu jualan kopi apa jualan lampu gitu loh. Ya, gitu. Jadi apapun pokoknya yang terpenting kalau mau jadi seorang penulis yang sukses itu yang terpenting adalah kita selalu melihat segala sesuatu itu bukan sesuatu yang normal, termasuk melihat diri kita sendiri. Itu jangan sampai menganggap bahwa diri kita itu adalah pribadi yang normal. Pokoknya segala sesuatu harus diabnormalkan gitu. Oke, terima kasih buat Pak Ribut kiat-kiat. Tapi sebenarnya pertanyaan gue gak putar. Maksudnya cara merawat luka biasa sih caranya biar cepat sembuh gitu. Gua aku dewe aslinya kan gua aku dewe. Aku mau yang disampaikan sama Pak Ribut sama Nela yang dari Pak Ribut ambil bahwa intinya ketika kita patah hati ya dinikmati wae dan tuntas. Aku jadi inget pernah ada konten yang channelnya Sekolah Sogan ini buat teman-teman yang nggak tahu. Itu ada kelas mental health di YouTube ya, di YouTube channel Sekolah Sogan. Di situ ada bahas tentang healing juga. Healing sebenarnya ini ternyata bukan kamu jalan-jalan, bukan kamu ngafe temu karo kanca tapi ternyata healing yang sesungguhnya adalah kamu selesai dengan permasalahanmu sendiri, lebih gue jalan-jalan gitu. Soalnya ketika gue sendiri masalah terus jalan-jalan, masalahmu tambah ya problem, mutek kan mesti betul. Jadi masalah itu tambah, wes gue galau tuh tete, wes tambah hancur hatimu mesti. Mungkin itu yang bisa disampaikan sama para narasumber yang ada di depan. Sebelum ini, habis ini ada penampilan pembacaan puisi dari Mas Awang. Sebelum itu ada yang mau tanya lagi tidak seputar penulisan buku atau apa dari teman-teman? Oleh monggo. Halo. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Congratulations buat Mbak Nela Sari atas launching bukunya tentang merawat luka dan patah hati. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, suatu hal penting sebenarnya. Lumayan cerita pribadi nggak apa-apa Mas ya? Oh iya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, thank you. Buat kalian yang masih punya pasangan atau apapun, jangan pernah menduakan dia, karena suatu saat ketika kalian menduakan dia itu adalah saat awal kalian akan menyakiti diri kalian sendiri, dan pasangan kalian yang disakitin itu adalah saat awal kebahagiaan buat dia. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya.
pengalaman pribadinya seru juga loh. Karena di usia yang kita tunggu, kita berproses, jadi suatu saat yang akan terjadi adalah gampang kok buat kita menemukan orang lain. Kita mau dapat cewek atau cowok yang bisa terbang, bisa salto, bisa apapun itu gampang banget. Tapi untuk memulai hal baru, kita mengenali dia, dia kenal kita kenal orang tua dia, itu hal yang mahal. Jadi tolong bertahan bagi kalian yang masih punya kekasih. Ya, bagi merawat luka tadi ada satu hal yang saya garis bawahi dari omongan Kang Lebut tadi belum menyampaikan tentang menikmati, kemudian healing sendiri adalah melepaskan. Saya pernah mengambil Kak Ibu di mana 11 hari saya keluar dari rumah, ya. 11 hari keluar dari rumah, merepotkan orang banyak, iya, teman-teman, termasuk orang tua, termasuk terutama masalah budget, ya itu pasti, ya kan. Jadi merawat luka. Jadi untuk saat ini saya sudah mengalami hal itu. Dan untuk menikmatinya, terima kasih buat mantan kekasih saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih walaupun beliau tidak ada di sini. Semoga dia bisa merasakan apaan sih. Gara-gara dia saya bisa menciptakan dari satu orang saya bisa menciptakan 5 lagu buat dia. Gara-gara dia saya bisa menciptakan 5 lagu dan itu semuanya tentang dia. Jadi merawat luka dan patah hati sepertinya semua orang pasti akan mengalami yang namanya merawat luka karena tidak gampang untuk membuat itu untuk orang lain. Jadi pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ibu dan Manela adalah cara menikmati yang seperti, oke lah semua orang punya background atau histori masalahnya masing-masing dengan kekasihnya. Tapi menikmati yang seperti apa karena kronologinya pasti akan berbeda-beda. Setiap orang, setiap pasangan, problematika yang dialami dalam suatu hubungan pasti berbeda-beda. Dan menikmati yang paling simple mungkin itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Awang pertanyaannya. Jadi isi bingung deh dan wong patah hati kok dinikmati. Sangat nemen lah rasanya seloro dinikmati. Iya sih jane iki carane maksudnya seperti apa merawatnya ini seperti apa atau menyembuhkannya itu yang seperti apa? Monggo dari Mbak Nela dulu. Bagaimana cara kita menikmati sakit hati yang ada di diri masing-masing. Kalau ditanya tips, gak ada tips. Tapi kalau ditanya bagaimana cara saya menenangkan diri saya ataupun bagaimana caranya untuk menikmati rasa-rasa sakit hati saya, ya itu tadi Mas, diam. Diam itu ya meredakan semuanya. Karena gini, ketika mungkin kita sedang sakit hati, emosi kita kan nggak labil ya, naik turun, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, akhirnya kita emosi lagi dan lain sebagainya. Kalau saya tuh memilih untuk diam. Diam dalam artian kamu mau membahas itu dengan saya nggak akan menjawab apapun. Iya. Saya melakukan hal itu ketika teman lah misalnya, kok galau sih kenapa kayak gitu kan, masa sih wajahku kayak galau, paling kayak gitu aja. Terus setelah itu ya udah nggak saya jawab atau nggak saya ladenin ya, artinya membahas topik-topik pembicaraan yang lain. Karena apa, topik yang lain menurut saya lebih menarik ya, misal bahas apalah yang mana tidak mengulik aib saya sendiri itu. Karena bagi saya untuk menutup rapat apa yang pernah saya alami dan sebagainya itu tidak perlu banyak orang mengetahui itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah saya cerita, artinya dia itu spesial buat saya karena kamu tahu tentang saya, berarti kamu itu juga saya tempatkan di hati yang spesial. Kita nggak perlu bikin story atau apa yang menunjukkan kalau kita itu lagi sakit, lagi sedih, lagi butuh cinta, atau dengan backsound lagu yang iya kan backsound lagu yang sangat ya familiar atau yang booming tentang sakit hati. Karena ya orang lain tuh hanya cukup mendengar dan melihat aja, nggak bisa membantu kamu. Setuju nggak sih? Gue biasanya malah iki adu nasib. Mending kamu cuma gitu tok laku gini lah gitu kan. Itu yang nggak baik ketika dalam lingkaran circle pertemanan kita sedang menyampaikan, ya mungkin bukan patah hati tentang cinta ya atau apapun itu, teman kita menimpal dengan wah sih mending
aku apa dan lain sebagainya itu tuh nggak boleh. Kalau saya melakukan hal itu ketika ada teman cerita ke saya, ya sudah saya dengarkan. Artinya ya sekeluarnya dia menyampaikan apapun itu, kita sebagai pendengar itu ya cukup sebagai pendengar, karena kadang teman-teman kita cerita itu nggak butuh solusi, hanya butuh didengar karena tidak punya tempat, mungkin itu ya. Jadi cara solusinya itu kalau saya diam, tapi kalau ngasih tips bagaimana, mungkin kak ini kayaknya Mas Awan itu nggak bisa diam orangnya pengennya apa-apa dan lain sebagainya. Cuma mungkin diam itu meredam segala amarah. Kadang kalau kita lagi berdiri, posisi berdiri marah, itu kan kita disarankan untuk duduk. Ketika duduk masih marah, ya mungkin orang-orang sekitar dengan baca apa gitu dan lain sebagainya, atau disalahkan untuk apa dan lain sebagainya. Karena itu tadi kadang kata-kata yang kita sampaikan ketika kita sedang sakit marah ternyata tidak berkenan di hadapan teman-teman kita. Nah itu yang akan membahayakan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi wah nambah masalah lagi, ternyata kata-kataku sakit juga ke teman-teman. Nah itu yang nggak baik. Jadi diam itu lebih baik, tapi bukan berarti diam itu emas ya, karena diam nggak ada pergerakan juga nggak menyelesaikan masalah, tapi kita bisa dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Loh tadi Mas Awang bilang kalau patah hatinya bikin karya, artinya kan juga nggak diam-diam yang meratapi ya, tapi bagaimana sih membuat kisahku ini jadi sebuah lirik lagu gitu. Asik. Jadi diam, jebule orang ngomong apa malah meratapi, tapi bukan diam yang berarti meratapi seperti yang tadi dengan Mbak Nela. Kalau dari orang gitu ya. Jadi gini, pertengkaran itu kadangkala dibutuhkan, tapi kadangkala juga tidak diperlukan. Di satu sisi memang kadangkala kita memang ketika memang harus bertengkar, ya sudah bertengkar aja dulu gitu loh. Tapi jangan terlalu berlarut dalam pertengkaran. Selesaikan satu babak gitu. Babak berikutnya adalah ya benar, diem itu benar, diem itu kalau saya ketika saya masih ada masalah dengan istri misalnya, iya pada awalnya pastilah ada pertengkaran, itu wajib hadir pertengkaran dalam hal apapun. Pertengkaran itu wajib hadir. Konflik itu harus ada supaya apa, kita ngerti sampai di tahap mana kita berada gitu loh. Nah setelah itu jangan ditingkatin lagi. Kalau sudah ini sudah tensinya mau naik nih, wah harus selesai gitu, kita harus selesai, artinya diem gitu. Saya juga begitu, begitu istri saya semakin naik, wah ini berarti aku harus diem, bener. Aku harus diem. Diem itu bukan berarti kita itu nggak terima disalahkan, nggak terima apa, ya udah biarin aja dia ngomong, wah gitu ya. Nah tapi ada satu hal yang mungkin ini kalau saya bermesraan dengan pasangan hidup saya, Pasangan hidup gimana ya? Jadi setelah bertengkar itu biasanya saya tulis itu menjadi sebuah cerita. Terus kemudian saya minta tolong istri saya untuk membacakan cerita itu. Wah, itu gila loh. Tapi begitu dia membaca, ya kadangkala dia geli sendiri gitu loh. Masa sih kau yang ini udah. Awal mula sih mungkin ya guyonnya kan mungkin dia awalnya tapi jangan kemudian ini dia masih marah itu terus kemudian disodori cerita itu, dia nambah marah itu. Harus selesai dulu, pokoknya semalam selesai gitu ya. Sudah nggak ada masalah, besok paginya seger kan, sudah artinya sudah fresh, tidak ada pembicaraan topik-topik yang semalam ramai gitu. Nah itu baru aku sodorin. Pokoknya ketika semuanya sudah tenang, aku baru sodorin. Nih, coba deh, aku baru selesai bikin cerpen. Aku pura-puranya gitu, aku baru selesai nih bikin cerpen. Apa tuh? Dibaca dari loh, ini kan awake dhewe. itu hal yang apa ya, cara menyindir yang paling enak, cara menyindir dan cara mengingatkan yang paling enak.
mengajak dia membaca, menikmati bersama cerita yang kita bikin. Wah, itu. Iya, setiap peristiwa adalah cerita.